Ya, saya tambahkan sedikit bahwa untuk sementara ya, menjadi catatan bahwa untuk sementara saya menetapkan 2 tersangka. Ini akan berkembang lagi untuk menetapkan tersangka-tersangka berikutnya di tahun ini. Nanti tahun yang 2023 itu lain lagi persoalannya, akan saya tetapkan lagi tersangka yang baru dalam kasus yang berbeda. Ya, saya kira itu aja intinya. Memperingati Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Selasa 6 Desember 2022, Kejaksaan Negeri Nabire telah menetapkan 2 tersangka NG dan YS dalam kasus proyek pembangunan homestay pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.819.880.000. Dalam jumpa pers yang digelar bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Nabire, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Yedivia Rum SHMH kepada wartawan mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi tahun 2022 pada tanggal 9 Desember, Kejaksaan Negeri Nabire berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor 1093-R-1-1-FD-1-12-2022 telah ditetapkan 2 tersangka masing-masing NG dan YS. Kasus tindak pidana korupsi terhadap kedua tersangka masing-masing NG yang merupakan mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire tahun 2019 dan YS yang juga merupakan mantan PLT Kepala Bapeda Nabire tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah kasus tindak pidana korupsi yang sudah masuk dalam registrasi prioritas tindak lanjut Kejaksaan Negeri Nabire dalam kasus tipikor dan dalam tahun 2022 harus sudah ada penetapan tersangka. Hal itu yang diungkapkan oleh Kejari Nabire pada tahun 2019, terdapat proyek pembangunan homestay pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire yang berlokasi di objek wisata Pasir Merah, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire dengan nilai pagu sebesar Rp1.819.880.000 dan nilai kontrak sebesar Rp1.738.880.000 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2019 yang dikerjakan oleh CV 6E Bersaudara sebagai pemenang lelang dan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan 48 hari kalender dan jangka waktu pemeliharaan 180 hari kalender kerja. Pengungkapan kasus ini berawal dari tersangka NG yang merupakan Kepala Pariwisata Kabupaten Nabire tahun 2019. Pada saat itu dihubungi oleh tersangka YS selaku PLT Kepala Bapeda Kabupaten Nabire tahun 2019 pada saat itu untuk bertemu dan menyepakati secara empat mata agar kegiatan pembangunan 10 unit homestay yang terdapat dalam DPA Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire tahun 2019 tersebut dibangun di objek wisata Pasir Merah yang berlokasi di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, yang melatar belakangi lahirnya kesepakatan agar kegiatan pembangunan 10 unit homestay yang dibangun di objek wisata Pasir Merah Kampung Sima, Distrik Yaur tersebut karena yang menjadi lahan atau tanah tempat pembangunan homestay tersebut diklaim adalah milik tersangka YS dan sampai dengan saat ini 3 unit homestay tersebut belum terdaftar sebagai aset daerah dan sama sekali belum mendatangkan pendapatan daerah bagi pemerintah Kabupaten Nabire. Perlu diketahui bahwa dalam pencairan dana 100% untuk kegiatan pembangunan pekerjaan homestay tersebut
mengacu pada DPA awal yang mana peruntukannya untuk pembangunan 10 unit homestay, sedangkan yang selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerja di lokasi pekerjaan adalah sebanyak 3 unit homestay. Tentu hal itu mengacu pada DPPA SKPD. Hal itu diungkapkan oleh Kajari. 3 unit homestay tersebut sejak selesai dikerjakan hingga saat ini tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini oleh masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pasir Merah, Kampung Sima, Distrik Yaur, karena dikuasai pribadi oleh tersangka YS. Ini akan berkembang dan sementara baru 2 tersangka yang ditetapkan. Dan pada tahun ini akan menetapkan tersangka-tersangka lainnya pada kasus yang berbeda. Pasal yang disangkakan untuk 2 tersangka masing-masing NG dan YS akan dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang kedua pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nabire, Sami Berhitu SH, mengatakan bahwa terhadap pekerjaan homestay tersebut dilatar belakangi karena adanya kesepakatan antara tersangka NG dan YS di mana untuk pencairan dana untuk 3 unit homestay yang dibangun tersebut masih tetap menggunakan pencairan berdasarkan 10 unit homestay sesuai DPA awal dan sudah dicairkan 100%.